Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I am fine too. Thank you very much. Now, before we start our lesson, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bunda tanya dulu sama anak Bunda, ada nggak yang hari ini tidak hadir? Siapa? Bambang. Kenapa Bambang nggak hadir hari ini? Sakit. Kita doakan Bambang ya, semoga Bambang lekas sembuh. Amin. Ya, oke anak Bunda. Coba Bunda tanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu? Tentang apa yo? LK3L, K3LH, apalagi? Perencanaan produk. Oke, coba apa saja yang perlu kalian persiapkan dalam perencanaan produk? Biayanya, apalagi Gul? Kualitasnya, Iwan, apalagi? Apa? Waktu? Oke, waktu pengembangannya. Oke, ternyata luar biasa, masih ingat semua tentang pembelajaran yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru ya. Materi yang baru yaitu tentang pengelompokan komoditas hasil pertanian. Kemarin anak Bunda sudah mempelajari tentang bagaimana perencanaan produknya, mulai dari biayanya. Terus gimana cara mengelompokkan komoditas hasil pertanian yang kita peroleh nanti, ya? Nah, tapi sebelumnya Bunda mau mengadakan asesmen awal terlebih dahulu, ya. Coba buka HP-nya masing-masing, ya. Kita coba tes terlebih dahulu asesmen awalnya mengenai pemahaman anak Bunda tentang pengelompokan. Oke ya, kita coba dulu ya. Internetnya ya. Oke, silakan anak Bunda. Kita masuk ya. Ada barcode semua atau kalian boleh pilih langsung join my quiz, ketik di Google-nya join my quiz. Masukin nomor kodenya. Nah, silakan boleh ketik di Google-nya joinmyquiz.com, masukin nomor kodenya. Ya, kita akan lihat siapa yang sudah masuk, sudah join. Oke, belum. Ya, iya, sudah 2 orang yang masuk. Silakan boleh kasih reaksinya, reaksi semangat belajarnya. Oke, udah 4. Iya, udah 5. Lanjut. Oke, Rani, Yasmin. Oke, sudah masuk. Let's go Yasmin. Oke, sudah 12 orang. 13, 15. Oke. Berapa orang lagi? Oke, 16. Oke, good. Silakan. Sudah berapa orang yang masuk? Iya. Oke, ada Marja, Raja udah masuk, Vino. Silakan Radit udah masuk juga, Seni.
Iya, kayaknya ini penuh dengan cinta ya sepertinya ya, hatinya lagi berbunga-bunga ya. Oke, sudah semua masuk? Kalau sudah kita akan mulai. Ada kuotanya? Atau terhambat dari wifi-nya? Oke, 23. Oke, good. Sudah berapa? 23 baru. Tinggal 8 orang lagi yang belum masuk ya. 8 orang lagi. 24. Silakan. Nanti di baru 25. Ada yang muak? Iya. Belum mulai udah muak. Oke, harus semangat belajarnya. Oke. Oke, sudah 26, tinggal 5 orang lagi. Bunda tunggu. 27. 29, tinggal 2 orang lagi. Dua orang lagi. Nanti pas pas yang setelah ini mungkin lupa nomor. Oke. Iya. Oke, sepertinya udah selesai semua ya? Oh, baru 29. 2 orang lagi. Benny gangguan, boleh pinjam kuota Bunda juga boleh, silakan. Benny sama oke. Mana? Bisa Benny? Mana Benny? Mana Benny? Bisa Benny? Coba Bunda.
Udah sama-sama dengan temennya ya. Jadi nanti temuan kedua kayak gitu sama temennya aja nanti ya. Buat Benny dan 6 nanti biar tahu. Oke, kita mulai ya, udah 32 ya. Atau nanti pinjemin Benny nanti pakai HP Bunda boleh? Ya. Benny nanti pakai HP Bunda. Oke, kita mulai saja. Waktunya hanya 5 menit. Ya. Soalnya hanya boleh dijawab dalam waktu 5 menit. Oke.
Silakan anak bunda. Oke, fokusnya ke sini. Kembali ke laptop. Nah, kita akan masuki materi yang baru. Anda memahami bagaimana cara pengelompokan komoditas hasil pertanian. Dan Anda juga mampu mengelompokkan komoditas hasil pertanian tadi berdasarkan karakteristiknya. Ada berapa aja karakteristik tadi? Sumbernya di proses. Kalau di karakteristik gizi, yang selanjutnya fisiologis, yang selanjutnya oke. Nah, sekarang coba perhatikan, silakan nonton karena nanti akan dibahas pertanyaan ya. Jadi bahan pertanyaannya berdasarkan sumbernya dibagi dua, bahan hasil nabati sama bahan hasil hewani. Kalau nabati berarti kaitannya dengan pertanian, hortikultura, ya. Kalau hewani itu hasil ternak. Bahan hasil pertanian dibagi dari agronomis, fisiologis, ini agronomis. Ada nomenklatur biologi, yaitu divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies, dan varietas. Atas dasar hal tersebut, maka hasil pertanian tanaman atau hewan dikelompokkan lagi menjadi 9 kelompok. 9 kelompok ya. Jadi berdasarkan agronomisnya itu dibagi menjadi 9 kelompok. Selanjutnya karakteristik fisiologis. Pada ketahanan atau daya simpan suatu komoditas. Pengelompokan berdasarkan mudah atau tidak tanaman tersebut mengalami kerusakan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya, ada yang perishable, ada yang tahan lama, tadi ya. Ada juga yang tidak tahan. Nih, ini gizi. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Berdasarkan kandungan bergizi tersebut, maka pangan atau bahan hasil pertanian dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Oke. Cukup sekian ya. Sekarang bunda tanya sama anak bunda. Bunda tanya kembali ke anak bunda, coba. Yang sumber yang diperoleh dibagi dua, ada apa saja yang pertama? Sama. Kalau contoh yang nabati apa saja, hasil apa saja? Pertanian ya. Kalau hewani dari mana asalnya? Kalau gizi, di mana kita bisa mengelompokkan kalau gizi? Yang pertama, yang menghasilkan kalori. Jadi nanti mengelompokkan hasil pertaniannya itu berdasarkan pengelompokan gizi. Mana yang mengandung gizi karbohidratnya yang paling banyak, ini pengelompokannya. Ya, protein yang paling banyak, ini pengelompokannya. Sama halnya pada saat kita pengelompokan berdasarkan agronomis. Ada berapa tadi pengelompok berdasarkan agronomis? 9. Ada 9. Oke, good. Ada 9 ya. Jadi anak bunda ini tahu nggak mengapa kita harus melakukan pengelompokan pada hasil pertanian? Untuk apa? Apa tujuan dari pengelompokan tersebut? Supaya apa? Ya, coba saya. Oke, supaya memudahkan dalam membedakan komoditas hasil pertanian. Ada lagi, supaya apa ya? Boleh nggak sekarang mulai tanya? Yang busuk dicampur dengan yang bagus hasilnya? Nggak boleh. Kenapa alasannya? Kenapa? Oke, akan berpengaruh pada gizinya bunda. Oke, atau berpengaruh terhadap kualitas. Jadi sekarang bunda tanya, mengapa perlunya pengelompokan hasil komoditas pertanian? Untuk
Ini komoditas hasil pertanian dengan mutu yang sangat baik berdasarkan gizinya. Yang ini berdasarkan agronomisnya. Sama-sama spesies umbi-umbian misalnya. Ya? Ada umbi apa saja misalnya? Umbi kayu. Boleh nggak umbi kayu dicampur dengan pengelompokannya? Bisa umbi kayu dicampur dengan sawi gabungannya? Bisa. Kenapa? Rusak. Sawi bisa. Oke, good. Beda jenis. Cepat. Ada yang jenisnya cepat rusak Bunda. Ada yang cepat. Oke, good. Pintar, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang Bunda kasih waktu anak Bunda, ya. Kita akan Bunda kan sudah dibagi kelompoknya. Kita akan coba mengerjakan LKPD-nya. Anak Bunda di sini Bunda persiapkan Bunda bagi per kelompoknya ya. Oke, silakan Bunda. Oke. Silakan. Oke, satu kelompok ya. Satu kelompok deh. Oke, di dalam kelompok itu silakan buat nama kelasnya dulu sama nama kelompoknya. Kemudian Bunda boleh cari informasinya lewat mana Bunda carinya? Boleh lewat jurnal artikel yang ada di internet, boleh lewat Google, boleh lewat apa lagi cari informasinya? Lewat buku modul kalian. Lewat apa lagi? Lewat dari mungkin pengalaman kalian. Di sini Bunda siapin ada 6 gambar, perhatikan, ya. Ada 6 gambar. Coba gambar yang pertama gambar apa? Kedelai. Oke, good, kedelai. Yang kedua? Jagung. Jagung. Yang ketiga? Kacang-kacangan. Yang keempat? Ubi. Yang kelima? Telur. Yang keenam? Mangga. Ya, silakan. Per kelompok boleh menunjukkan, nggak usah menunjukkan karena selanjutnya silakan anak Bunda isi berdasarkan sumber yang diperolehnya di sini. Apa saja yang tadi nabati, yang mana bagian nabati? Sebutin di situ. Jagung, ya, ini. Yang mana yang hewani? Nah, kelompokkan di keterangan ini. Karakteristik agronomisnya. Mana yang termasuk ke dalam 9 kelompok tadi? Kacang-kacangan yang mana? Kelompok yang sayur-sayuran yang mana? Kelompok buah-buahan yang mana? Oke? Silakan. Fisiologis yang mana yang tahan lama? Silakan. Udah kasih waktu. Waktunya hanya 5 menit. Karena setelah ini kita akan masuk ke pertemuan kedua bersama dengan kementerian, ya, mudah ya. Jadi boleh bagi, ada yang bagi bagian mencari informasi lewat internet, ada yang bagian Bunda akan amati yang aktif yang mana, ya, yang bisa bekerja dengan kelompoknya yang mana.